Selamat pagi, Shalom dan Salve. Perkenalkan, saya Christina Masngon Tharop, NIM 25889050350, peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan mata pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti pada LPTK Santo Yakobus Merauke, batch 3 tahun 2025. Pada hari ini, tanggal 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan video pembelajaran pada kelas 5 SD Naskat Reamru dengan materi topik Yesus taat kepada Allah. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu Guru. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Baik, anak-anak semua sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Sudah. Baik, apakah semua hadir? Hadir. Iya, Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak Ibu ya. Ya, Bu. Michael Levamonai, Hadir, Bu. Faustina Claris Matli, Hadir, Bu. Damianus Yeriko Matli. Hadir, Bu. Baik, semuanya hadir ya. Ya, Bu. Hari ini kita akan belajar bersama pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Untuk itu, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita di hari ini, Ibu mengajak kita semua berdiri, sikap berdoa yang baik supaya kita berdoa sebelum kita melanjutkan pelajaran kita di hari ini. Dan Ibu meminta salah seorang anak Ibu, anak Egel, untuk membawakan kita dalam doa pembuka. Teman-teman dan Ibu Guru, kita belajar kali ini dengan doa. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau sudah menjaga kami dari malam ke pagi hari ini. Sekarang kami mau belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Lindungi kami dan Ibu Guru kami masing-masing demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, tepuk tangan untuk mereka dulu. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang elemen Yesus Kristus. Sub-elemen atau materi topik Yesus taat pada Allah. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita di hari ini, Ibu mau mengajak kita semua untuk bersama-sama membuat kesepakatan kelas. Ya, semua sudah tahu apa itu kesepakatan kelas? Sudah. Membuat kesepakatan kelas, Ibu Guru mengharapkan bahwa kita semua bisa melaksanakan atau menjalankan kesepakatan yang telah kita buat bersama. Apa yang bisa menyebutkan kesepakatan apa yang kita mau buat di kelas ini? Ayo silakan, siapa? Baik, anak Fanya, silakan. Apa? Disiplin. Lalu yang berikut, apa lagi? tertib, Baik, anak Delvia bilang tertib. Apa lagi? sopan, Iya, ada yang mengatakan bahwa sopan. Rasio mengatakan sopan. Apa lagi? menghargai guru dan teman-teman, Baik, Citra mengatakan bahwa menghargai guru dan teman-teman. Apakah masih ada lagi? ada, Oh, baik, silakan. Kostin. Apa itu? jujur, Jujur. Baik, kita tepuk tangan dulu untuk kelima teman kita. Begitu, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita di hari ini, Ibu mau mengajak kita untuk bernyanyi lagu dan gerak. Ya, silakan ikut ya. dan punya cari, di tempat di lapangan diputar ke
Iya, baik, tepuk tangan dulu untuk anak Alfius dan Penny. Kalau begitu, Ibu mau bertanya lagi, bagaimana kamu mengatasi godaan-godaan tersebut? Feli? Iya, Anastasia. Menahan diri dari godaan tersebut. Baik, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sampaikan di awal pembelajaran kita bahwa materi atau topik pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah Yesus taat kepada Allah. Ya, Yesus taat kepada Allah. Dengan tujuan pembelajaran yang harus kita capai bersama adalah anak-anak ibu mampu memahami dan meneladan Yesus yang taat kepada Allah, sehingga mampu mewujudkan imannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain tujuan pembelajaran, ada juga kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang harus kita capai, ya. Di antaranya yang pertama adalah peserta didik atau anak-anak ibu mampu menyebutkan godaan-godaan yang dialami oleh Yesus. Lalu yang berikut, anak-anak ibu mampu menyebutkan godaan-godaan yang dia alami dalam hidupnya. Lalu yang berikut, anak-anak ibu mampu menjelaskan cara bagaimana dia mengatasi godaan tersebut. Baik, kita masuk ke kegiatan inti. Kita akan ada dalam ice breaking. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Ibu akan menghantar anak-anak untuk mengamati gambar. Baik, gambar yang pertama. Sudah? Bu. Yang kedua. Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Iya. Gambar yang ketiga. Sudah? Sudah. Pertanyaan pertama, apa kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak dalam gambar yang sudah kamu amati? Silakan. Ada seorang anak meminta agar dia tidak mendapatkan. Iya, baik, tepuk tangan dulu untuk Bella. Baik, Gracio, silakan. Dia berbohong agar tidak dimarahi. Iya, baik, tepuk tangan dulu untuk Gracio. Selanjutnya, gambar ketiga, ada yang mau jawab? Silakan. Ada seseorang. Baik, anak Firman, Rehan. Mengapa mereka melakukan hal demikian? Baik, ibu meminta salah satu anak ibu, anak Demian, untuk bisa menjawab pertanyaan yang kedua ini. Mengapa mereka melakukan hal demikian? Ayo, siapa yang bisa jawab? Baik, supaya mendapatkan nilai yang baik. Tepuk tangan dulu untuk Demian. Selanjutnya, itu gambar yang pertama. Gambar yang kedua, mengapa mereka melakukan hal demikian? Baik, anak Levia. Supaya tidak dimarahi. Iya, benar sekali. Tepuk tangan dulu untuk Levia. Ya. Apakah yang mereka lakukan itu adalah hal yang benar? Baik, anak Jorge, silakan. Tidak. Ya. Pertanyaan yang keempat. Jika salah, jika perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan tadi yang kamu sudah amati itu salah, kira-kira yang seharusnya mereka lakukan itu seperti apa? Baik, Gracio, silakan. Belajar. Baik,
melakukan itu. Ya, baik, anak Frans silakan. Belajar. Belajar, apa lagi? Anak Faustin silakan. Mereka harus menahan diri dari godaan. Iya, mereka harus menahan diri dari godaan. Baik, tepuk tangan lagi untuk kita semua. Tadi anak-anak sudah mengamati itu adalah contoh-contoh dari beberapa godaan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ada yang tergoda supaya dia menyontek, sedangkan ada juga yang tergoda supaya dia berbohong. Jadi, dia harus melakukan perbuatan yang tidak benar, yaitu dengan cara berbohong. Ya, seringkali kita juga seperti itu kan? Ya, dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita berbuat salah di sekolah, ketika kita berbuat salah di rumah, seringkali supaya kita tidak dimarahi oleh orang tua, tidak dimarahi oleh guru, lalu kemudian kita berbohong. Supaya apa? Tujuan dari berbohong itu adalah supaya kita tidak dimarahi. Baik, ketika anak-anak mengalami godaan-godaan tersebut, maka harus ada cara-cara supaya anak-anak bisa mengatasi. Ya, anak-anak bisa mengatasinya. Bagaimana cara supaya saya tidak menyontek? Yang pertama adalah saya harus harus belajar. Lalu yang berikut, harus bisa menahan diri supaya tidak bisa jatuh dalam godaan. Lalu yang berikut, ketika godaan datang, saya harus bersikap tegas untuk bisa menolak. Semua sudah pernah dengar kisah Yesus dicobai di padang gurun? Sudah. Baik. Ibu akan membagikan pada setiap kelompok ya. Kamu sudah duduk dalam kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ibu akan membagikan LKPD ini. Jadi, setiap kelompok dia akan menerima 3 LKPD. Berapa itu? 3 LKPD. Nah, setiap LKPD dengan aktivitasnya masing-masing, ya. Nah, untuk menjawab LKPD ini, kita akan sama-sama menonton video, ya. Nanti 2 kelompok akan diberikan kesempatan untuk menonton video, dan kemudian 1 kelompok akan diberikan kesempatan untuk bersama-sama dengan ibu membaca kitab suci. Akan kamu lihat dalam LKPD ini. Lalu kamu berdasarkan gambar itu kamu menjawab pertanyaan, ya. Lalu aktivitas yang berikut lagi, ada pertanyaan-pertanyaan yang akan kamu jawab berdasarkan video yang kamu tonton. Bisa paham? Bisa. Ya. Setiap kelompok diberikan 3 LKPD. 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. Baik, Ibu minta kita semua berdiri. Ibu minta kita semua berdiri supaya kita ada dalam ice breaking ya. Nah, ice breaking ini Ibu akan menyampaikan instruksi go, back, stay ya. Kalau Ibu bilang go, berarti kamu lompat 1 langkah ke depan. Kalau Ibu bilang 2 go, berarti kamu lompat 2
video ya. Video iblis mencobai Yesus. Nah, untuk bisa mengerjakan LKPD tersebut, anak-anak harus menonton video yang akan Ibu putarkan. Roh Kudus memimpin Yesus kepada Baik, gurun. silakan. Tenang supaya semua nonton. Selama 40 hari 40 malam, Yesus tidak makan apa-apa. Tentu saja, dia gantung juga pada firman Tuhan. Selanjutnya, iblis membawa Yesus naik ke hubungan bait suci. Kalau engkau anak Allah, loncatlah dari sini. Bukankah Alkitab berkata bahwa malaikat-malaikat Tuhan pasti menyelamatkanmu? Maka Yesus kembali memakai firman Tuhan. Akhirnya, iblis membawa Yesus naik ke gunung. Ada di dunia. Baik, kita baca bersama-sama, dimulai dari topiknya. Mulai. Percobaan di padang gurun. Yesus dengan penuh Roh Kudus kembali dari sungai Yordan. Lalu, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah iblis anak-anak kelompok yang sudah menonton video dan juga kelompok yang membaca kitab suci sudah selesai ya. Setelah Ibu akan memberikan waktu kepada anak-anak Ibu untuk bekerja di dalam kelompok, berdiskusi ya. Berdiskusi dengan tenang, jangan ribut ya. Berdiskusi bersama kelompok untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau mengerjakan setiap aktivitas pada LKPD. Baik, silakan anak-anak Ibu dalam setiap kelompok sudah bisa mulai berdiskusi. Ibu kasih waktu 15 menit. Ya, baik. Berdiskusi ya. Jangan hanya satu orang yang kerja, harus semua ya terlibat aktif ya. Baik, silakan. Berusaha supaya LKPD sudah sampai tes berapa? 2. Baik. Baik, kalau begitu selanjutnya kita masuk pada presentasi. Ya, setiap kelompok Ibu akan minta 2 orang saja mewakili setiap kelompok ya. 1 presentator dan 1 moderator. Maju lalu presentasi. 1. Ibu guru dan teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada ketua kelompok kami dipersilakan. Aktivitas 1. Setelah membaca Injil dan menonton video, pasangkanlah godaan berikut berdasarkan urutan. Tarik garis untuk memasangkan godaan. Godaan pertama yang dialami Yesus adalah, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Yang kedua, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Yang ketiga, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Aktivitas 2. Gambar di bawah ini adalah godaan yang sering dialami oleh anak-anak. Pernahkah kamu mengalami godaan tersebut? Ya, pernah. Pada saat ujian, kami menyontek kertas ujian teman kami di sebelah. 2. Ya, pernah. Pada saat istirahat, ada
pertama, jika engkau anak Allah, perintahlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Kedua, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ketiga, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenal engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Aktivitas 2. Kami tidak pernah menyuntik pada saat ujian. Gambar 2. Kami tidak pernah menertawakan teman pada saat jatuh. Aktivitas 3. Kami belum pernah mengalami godaan-godaan tersebut. Cara bagaimana mengatasi adalah dengan cara ketika godaan itu datang, kami akan bersikap tegas dan menolak godaan tersebut, sebab kami tahu bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang salah. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Apakah ada beberapa godaan yang Ibu tampilkan pada LKPD? Tetapi sesungguhnya dalam kehidupan kita sehari-hari ada banyak godaan ya. Berbagai macam godaan seringkali kita alami dalam hidup. Ya. Tadi ada 2 contoh. Baik, tadi ada 2 contoh. Ada yang pernah mengalami, tetapi ada juga yang belum pernah mengalami. Ya. Belum pernah mengalami. Lalu ketika kita mengalaminya, pasti ada cara untuk kita mengatasi. Namun ketika kita belum mengalami juga, pasti ada cara untuk kita. Yesus baik Allah. Iya, baik. Tepuk tangan dulu. Yesus dicobai di padang gurun. Iya, baik. Tepuk tangan dulu mereka. Ya, kesimpulan dari seluruh pembelajaran kita di hari ini. Baik. Yang pertama adalah kesimpulannya, setiap manusia dalam hidup dia pasti mengalami yang namanya godaan atau cobaan. Nah, seringkali ada yang bisa melawan godaan-godaan tersebut, tetapi ada juga yang tidak bisa sehingga dia jatuh dalam godaan tersebut. Diperlukan sikap yang tegas, ya, sikap yang tegas, dan juga diperlukan Yesus dapat menjadi contoh dan teladan bagi kita dalam menghadapi godaan. Iya. Sikap yang ditunjukkan Yesus yakni sikap tegas ya. Sikap tegas dan total dalam menolak setiap godaan. Pertemuan berikut adalah Yesus mengajarkan pengampunan. Jadi kita menutup seluruh pembelajaran kita di hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Ibu sendiri. Sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah membimbing kami dalam pembelajaran kami di hari ini. Terima kasih ya Tuhan, karena hari ini kami boleh belajar dari Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dalam menghadapi segala cobaan-cobaan yang semoga kami semua bisa seperti Yesus dapat melawan godaan-godaan dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Kami puji dan sembah kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang anak-anak. Selamat siang keluarga Kudus. Selamat